Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Melangkah dengan iman bersama Tuhan di tahun 2025 dan seterusnya. Tahun baru 2024 baru saja berlalu. Banyak hal yang telah kita alami, namun telah terbukti bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengasihi kita, melindungi kita melalui kelemahan, penyakit, masalah, kejatuhan, dan dosa. Tapi kalau kita boleh dipulihkan oleh Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Setiap manusia punya kelemahan, kekurangan. Ada yang sukses, ada yang gagal, ada pula yang suka, dan ada pula yang berduka. Ada yang gagal, membawa tangis, namun semua itu telah kita lewati. Dan kini kita kembali tegak berdiri. Apapun yang kita alami, kita kembali di dalam pangkuan dan kasih Tuhan. Inilah nyata kebaikan Tuhan. Banyak kelemahan kita, banyak kesalahan kita. Tapi kalau kita kembali kepadanya, Dia yang Maha Kasih, Dia yang penuh pengampunan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat anugerahnya dalam hidup kita. Nah, sekarang kita bisa menilai apakah tahun 24 merupakan tahun yang banyak keberhasilan, banyak kegagalan, banyak kejatuhan. Mari kita menilainya. Kita inventarisasi. Kita hitung-hitung. Apakah tahun yang lalu itu merupakan tahun yang negatif atau tahun yang positif? Ya, sebagai hidup, sebagai keluarga, suami istri, banyak tangisan, banyak sukacita, banyak kepedihan, banyak kerugian, banyak kekacauan, banyak kejatuhan. Apakah kita ini negative people ataukah positif? Namun demikian, kita harus bangkit di dalam tahun yang baru ini dengan kemenangan. Tuhan itu penuh kasih. Apa kelemahan kita, apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, apa dosa kita. Tapi kalau kita mau pulih, Tuhan punya 1001 pengampunan. Tuhan punya kasih sayang yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu saudara sekalian, gunakanlah tahun yang baru ini sebagai tahun pemulihan dalam hidup kita. Harus bangkit, perbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah,
lupakan yang salah, perbaiki sebelum kita mengalami kehancuran. Biarlah kita jatuh di bawah kaki Tuhan dengan hati yang hancur, supaya kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Agar kita ini sudah menerima keselamatan kekal. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah jatuh. Tapi mari kita kembali kepadanya. Mari Tuhan menolong kita. Tahun 25 itu ada janji Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus tetap sama kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Berarti dia selalu mau menyertai kita. Asal kita kembali punya harapan di tahun yang baru ini. Karena itu tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Selama kita mau tetap memanggil namanya, dia akan berbalik kepada kita dan menolong kita. Dalam Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak menjadikan padang gurun itu dan padang belantara. Oleh karena itu tetaplah bersyukur. Siapa yang menghadapi tahun-tahun yang lalu, padang gurun, padang belantara, padang kesulitan, kekeringan, kesalahan, dan dosa. Tapi marilah kita balik kepadanya. Tetaplah bersyukur walaupun mungkin tahun 25 kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Ya. Mungkin tahun 25 itu bagaikan padang gurun, gersang, tidak berpenghuni, sepi, sunyi, penuh tangisan. Dan padang belantara yang gersang. Ya, tetapi Tuhan berkata, aku hendak membuat sungai di padang gurun. Aku hendak membuat padang gurun berlemak. Artinya penuh berkat dalam hidupmu. Kalau kau pulih. Karena itu berdirilah teguh menatap hari depan dengan iman yang penuh. Maka kita dapat melalui kesukaran dan masalah. Sehingga kita hidup dengan kemenangan sampai akhirnya. Dalam hidup saya sudah mengalami 3 fase. Fase yang pertama saya bekerja 10 tahun di Surabaya sebagai assistant accountant. Bekerja di kantor
pembukuan, bekerja di bidang accounting. Tapi berita yang pertama jatuh ketika seorang dokter namanya Simon Cowell berkata, kau mengidap penyakit hepatitis B dan jangan lengah. Satu kali akan memakan kamu sehingga livermu jadi kanker. Saya pikir, oh Tuhan, dosa apa yang kulakui? Aku merasa tidak bersalah. Tapi kenapa aku dapat penyakit hepatitis B yang akan menghancurkan liverku? Dan liverku jadi liver cirrhosis dan mematikan aku. Tetapi saya itu orang yang berdoa kepada Tuhan. Tidak cukup doa saya, tidak cukup. Tapi harus bulat hati saya. Menangis di hadapannya. Tapi sebenarnya itu merupakan berkat. Aku akan mengadakan sungai di padang gurun. Artinya di tengah-tengah kegersangan hidup, Tuhan buat aliran pengharapan yang baru. Dari situ sudah sekalian, saya mulai melayani Tuhan. Saya mulai mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya belum jadi pendeta. Saya seorang pendeta pembantu. Ya. Status saya seperti itu pada waktu itu, seperti Pak Marga. Membantu. Tapi saya bersungguh-sungguh hati. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan sebab berita itu merupakan sukacita. Karena tadinya istri saya tidak mau melayani. Tidak mau jadi istri pendeta, apalagi pendeta Pentakosta. Enggak mau. Soalnya pendeta gereja Pentakosta, gereja Bethel itu biar sonder gaji terlalu manis, biar tanpa gaji terlalu manis. Lain halnya gereja Protestan, digaji cukup, rumah diberikan, kendaraan diberikan. Tapi orang-orang gereja Bethel Indonesia tidak punya gaji, berserah diri penuh. Kalau mulai pelayanan nol. Tapi apa yang diberitakan bahwa saya ini dapat sakit liver, itu satu perubahan besar. Istri saya berserah dan saya boleh melayani Tuhan. Nah, saya melayani dari satu gereja sampai berita yang kedua, saya dipilih Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Di mana sudah sekalian saya menerima berita lagi. Bukan saja penyakit liver, tapi penyakit itu menyelinap dalam hidup saya. Sehingga saya disebut sebagai carrier. Carrier itu pembawa penyakit. Nggak boleh makan piring sendok dengan orang lain, apalagi dengan istri. Carrier itu saya pikir sebentar. 10 tahun nggak sembuh, 20 tahun nggak sembuh, 30 tahun nggak sembuh. Itu kan berita yang sangat menyakitkan. Tapi itu Tuhan mau membuat ya
sungai di padang gurun. Karena penyakit itulah saya menjadi orang yang rajin membangun gereja. Tidak banyak orang tahu saya bukan pendeta gereja Bethel aja. Saya membangun banyak sampai ke ujung-ujung Nias. Tapanuli Utara itu saya punya jemaat ada 5 gereja gede-gede. Dan saya menyelesaikan tahun yang lalu sebuah gereja di Gunung Sitoli. Modelnya kayak gini, cuma sedikit lebih kurus. Saya bangun di Kalimantan Tengah, saya bangun di Kalimantan Timur, saya bangun sudah tiap-tiap kota, terus saya bangun. Kenapa saya bangun? Sebab saya ini pikir, saya akan lekas mati, karena itu saya harus mendekat. Jadi saya bangun. Saya pikir kalau saya mati ya gak apa-apa lah. Mati itu semua orang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi saya kalau mati ingin bawa orang jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Itu sebabnya saya terus melayani Tuhan. Saya menjadi seorang carrier. Terus tulisannya salah. Saya masuk terus pelayanan Injil. Kalau saya mati, saya akan bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Karena itulah saya membangun di mana-mana. Tidak banyak orang tahu. Saya bangun di Kalimantan Barat. Saya bangun di Kalimantan Timur. Saya bangun di cabang-cabang. Dari Tasik terus ke Banjarsari, Pangandaran, terus sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Sulawesi. Saya bangun gereja punya pikiran saya akan mati. Tapi saya bertekad tetap mencintai Tuhan. Nah, Tuhan membawa pelayanan saya terus. Sampai saya ketemu dengan Dr. H.L. Senduk, pendiri Gereja Bethel di Indonesia dan di Belanda. Terus. Dan Dr. H.L. Senduk itulah saudara, ya, itu beliau. Ini orang pinter, orang hebat. Itu Senduk, itu Ho Leong Seng, orang Tionghoa dari Maluku. Dia sangat mencintai Tuhan. Dia punya rumah dipakainya di gereja. Dia punya pabrik kertas, jadikan sekolah teologi. Bulat hatinya melayani Tuhan. Tidak mendapat apa-apa. Tapi saya mendapat roh yang kuat dari beliau. Dan beliau pernah datang ke tempat ini. Beliau bersuka cita ketika saya bangun apa yang sekarang disebut gedung pendidikan. Tapi pada mulanya saya tidak bangun gedung pendidikan. Tidak bangun sekolah, enggak. Saya bangun Intel, Institut Teologia Gamaliel, disingkat Intel.
Entah ada orang salah mengerti pengertian intel. Gedung itu diserbu yang ada di Kebon Manggu itu. Sehingga awal 2000, tahun 2000, tutup sekolah teologi itu. Sempat 2 angkatan. Sedih sekali. Tapi dalam kesedihan saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, bersihkan hatiku, bersihkan pikiranku, bersihkan perasaanku, ampuni dosa dan kesalahanku. Sehingga saya bertemu dengan orang tua itu. Ho Leong Seng, H.L. Senduk, itulah orang tua yang menuntun saya masuk dalam pelayanan penuh. Tiap berita yang negatif berubah menjadi positif. Saya yang tidak berani melayani, berserah penuh dalam tangan dan kasih Tuhan. Semua terjadi oleh anugerah. Dan beliaulah yang menempatkan saya di Kerawang atau di Tasikmalaya. Saya dites di Kerawang. Saya dites di Tasikmalaya. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya tidak layak. Saya tidak layak. Tapi akhirnya beliaulah yang menunjuk saya. Setelah itu, saya ditetapkan di Tasikmalaya. Ketika saya masuk di Tasikmalaya, ada satu encim tuan tanah di Cideng. Kalau sudah tahu ada anak cucunya, itu namanya Encim Tan Tiao It. Itu anaknya ada Cikwat di Surabaya. Cucunya juga di Surabaya. Ya. Di sanalah saudara, saya rasanya mengalami kebuntuan. Tapi saudara, Tuhan berjanji aku menyediakan membuat sungai di padang gurun. Artinya kalau Tuhan campur tangan dalam hidup kita, Dia itu akan pulihkan hidup kita. Dia akan perbaiki hidup kita. Asal kita mau datang berserah padanya. Oh, luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Sehingga saya ditempatkan di Tasikmalaya ini. Sejak itu saya terus membangun gereja. Di mana saya datang, saya bikin gereja. Di Nias, jauh. Nias itu Sumatera Utara. Saya bangun 5 gereja. Besar. Ya. Saya pikir, saya disuruh Tuhan bangun gereja. Saya pikir kalau saya bangun gereja, saya mati di dalam Tuhan. Saya akan bawa banyak hal yang baik di hadapan Tuhan. Agar saya diterima. Sekarang saya sudah di Tasikmalaya. Menggembalakan lebih dari 57 tahun. Ya.
Dulu saya mengembala di sini, itu encim-encim bilang, ini Cina bukan Cina, Arab bukan Arab, warna bukan. Aduh, sakit sekali. Tapi ketika saya berserah diri pada Tuhan, saya diterima di sini. Bahkan tidak ada yang menolak. Saya disebut Cina hitam. Saya disebut Kasno. Bekas Cina tapi Cino. Bekas Cina. Saya disebut begitu. Hari ini saya masih hidup. 86 tahun saya umur. Istri saya 81. Saya jalan juga nggak bisa. Mata buta sebelah kiri. Tapi semangat saya tidak pernah padam. Ada Tuhan yang menjaga saya. Ada Tuhan yang memelihara saya. Ya, Dr. Senduk sangat berjasa. Sehingga beliau datang di Tasikmalaya. Kalau sudah lihat gedung pendidikan itu, lihat tanda tangannya. HL Senduk. Tapi bukan tujuannya untuk gedung sekolah. HL Senduk Ho Leong Seng. Untuk gedung gereja dan gedung sekolah teologi. Sekalipun saya dalam penderitaan, kesusahan, dan penyakit, saya tetap untuk Tuhan. Saya boleh kurang, saya boleh salah, saya boleh lemah. Tapi hati saya berserah kepada Tuhan dengan doa. Pulihkan saya Tuhan. Pulihkan saya Tuhan. Jadi tatkala saya menggembalakan di tempat ini, saya adalah seorang carrier penyakit hepatitis B. Saya mengalami penyakit itu lebih dari 30 tahun. Saya cuma berdoa. Saya ingat, aku akan membuat sungai di padang gurun. Aku akan membuat padang belantara menjadi tempat yang gemuk dengan lemak. Karena aku berharap kepada Tuhan. Sampai hari ini, saya banyak menangisi jemaat-jemaat. Tidak banyak orang tahu. Kalau saya lihat domba-domba saya dimakan oleh singa-singa, saya menangis. Mimpi malam-malam terisak-isak. Tapi hari-hari ini, jemaat saya yang dulu dimakan oleh singa beruang, boleh balik kepada Tuhan. Allah tahu air mataku tidak sia-sia. Tuhan sudah membuat sungai di padang gurun. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Wah, luar biasa hidupku menangis. Istriku pernah tahu. Aku tidur malam menangis. Bahkan aku punya terapis, orang yang menjaga saya. Namanya Fajar. Where are you, Fajar? Di mana kamu, Fajar? Hah? Di belakang dia. Om, tidur om, malam. Saya bilang, gua juga mau tidur, tapi kagak bisa tidur nih. Gua nggak bisa tidur. Tapi aduh, Tuhan itu baik.
Tuhan itu baik. Setelah 30 tahun saya nyuri carrier dari hepatitis B, tapi anehnya nggak mati. Ya. Saya melayani Tuhan penuh sukacita, tapi nggak ada orang tahu kalau saya ini mau mati. Saya cuma pikir kalau mati, ya udahlah, semua manusia mesti mati. Cuma saya sudah ada pemulihan dengan Tuhan. Makanya tahun baru ini saya menangis. Ketika tadi Siska menyanyi apa tadi Siska? Tuhan baik, Tuhan baik. Ini air mata saya meloncat. Ketika saya melihat ada orang yang dulu dikuasai oleh dosa, sekarang ada pulih ada di dalam gereja ini. Saya menangis. Betapa baik Engkau Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan. Sekarang masih usiaku 86 tahun. Aku masih terus berkhotbah, aku masih terus melayani. Dengan semangat, itu bukan semangat, itu bukan. Itu semangat dan sukacita itu oleh karena mujizat Allah dalam hidupku. Karena aku harus berpegang teguh di dalam Roh Kudus. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun-tahun kebaikanmu. Jejakmu lemak dalam hidup. Sampai hari ini, tahun 26, tahun 25, aku boleh berkata, engkau memahkotai tahun kebaikanmu, jejakmu lemak. Engkau telah memahkotai aku dengan kebaikan dan berkat. Kehidupan yang baik sepanjang tahun 24 penuh dengan kelemahan, kekurangan, aku berserah. Aku berbalik kepadanya. Dan ini jadi bekal dalam hidup. Untuk selanjutnya dan seterusnya dan selama-lamanya. Aku akan setia mengiring Engkau. Ya. Sehingga tahun 25 aku harus terus lewati dengan kerakan. He always be with us. Dia selalu beserta dengan kita. For us. Forever and ever. Untuk kita sampai selama-lamanya. Ya. Begitu juga kita hidup. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Cuma saya beritahukan, manusia banyak tidak sadar bahwa apa yang dialami hari ini adalah hasil daripada perbuatan dan kesalahan kita waktu yang lalu. Ada orang yang bisnis tidak berhasil. Kerja apa juga tidak berhasil. Orang Tionghoa bilang suwe, sial. Dia tidak tahu ada dosa yang tersimpan dalam hidup. Tetapi ketika dosa-dosa itu kita selesaikan, maka kita akan dipulihkan hidup berkemenangan. Itu sebabnya saudara,
Di masa yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara tidak pernah berpikir ya, pandemi itu sebenarnya diciptakan oleh manusia. COVID-19 itu diciptakan oleh manusia. Menganggap dunia ini sudah banyak penduduknya berlebihan. Jadi sepatutnya harus dikurangin. Dan sekarang mereka menciptakan penyakit baru semacam itu. Pandemi yang baru sedang diciptakan untuk disebarkan di muka bumi. Kita tidak tahu. Kita juga tidak bisa mengatasinya. Sebab beritanya dalam Matius 24. Pada akhirnya akan datang masa yang sukar. Peperangan, kelaparan, penyakit sampar. Penyakit sampar itu penyakit yang menular terus. Itu luar biasa. Sekarang penyakit sampar itu diciptakan. Berita yang terbaru saya dengar, penyakit sampar ini sudah lama dan sekarang mulai ada lagi. Asalnya dari Tiongkok. Dan yang terakhir ini sama gejalanya dengan COVID. Sakit, panas tinggi, gejala bersama. Pandemi ini akan merajalela, tapi 4-5 hari kemudian akan sembuh. Saya heran. Dan ternyata saya punya pembantu rumah tangga diserang oleh penyakit itu. Panasnya 39,5. Orang panas badannya 39 tuh nggak tahan. Biasanya pingsan, jatuh, kolaps, tidak berdaya. Tapi kenapa saya yang kena? Meskipun dengan pribadi saya. Tetapi sudah itu saya berdoa kepada Tuhan. Dan ada jalan. Tuhan Yesus menolongnya. Nah, tanda-tanda akhir zaman juga akan mengacaukan hidup kita. Tapi percayalah, tantangan di depan kita apapun dan bagaimanapun akan kita selesaikan bersama Tuhan. Saya berbahagia, saudara yang lemah dikuatkan, saudara yang sakit dipulihkan, saudara pendosa balik kepada Tuhan. Semua anugerah Tuhan dalam kita berserah diri pada Tuhan, maka tahun 25 kita akan bisa atasi. Sebab Ibrani 13 ayat 8 berkata, ya, bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang berubah kita. Tapi kalau kita berbalik padanya, dia berkata, aku menyertaimu sampai kesudahan alam. Aku hendak membuat hal yang baru, yang sekarang belumkah kamu ketahui.
Aku hendak berjalan di padang gurun dan padang belantara. Itu membuat sungai. Padang gurun menjadi padang penuh sukacita yang berlemak. Hari ini saya katakan, siapapun kamu, apapun besar dosamu, tapi dengar, aku hendak membuat sesuatu yang baru, supaya kamu mengalami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Bapa menyertai kita, Roh Tuhan menyertai kita. Hiduplah berkemenangan dalam tahun 25 dan tahun selanjutnya. Allah besertamu selalu. Haleluya. Amin.